Oke, silakan Ana Alif. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ya, gimana kok berantem nih ceritanya? Enggak, saya nggak berantem, saya hanya berdiskusi. Anda Oh, yang gitu. melihatnya, menanggapnya berantem. Oh, kok kelihatan serius kayak gimana itu? Namanya diskusi serius, Pak. Kalau namanya ketawa-ketawa bercanda, itu namanya lagi ngelawak. Mbak, namanya Agatha ya? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, ini saya mau menanyakan, Mbak. Mbaknya itu penganut Tritunggal atau gimana? Saya orang Kristen. Iya, Tritunggal, percaya dengan Tritunggal Tuhan. Semua orang Kristen percaya Tritunggal. Yang tidak percaya Tritunggal bukan Kristen. Lah ini jadi seru kan, apa namanya, di Komal-Komal kok banyak ya Kristen sendiri. Bapak tuh ini berdebat Syiah, gitu. Wahabi atau Sunni? Saya Sunni, Mbak. Oh, oke. Bapak kalau sholat sama nggak kayak Syiah, Pak? Bawa batu. Begini Mbak Agatha, apa namanya, di dalam Islam itu, di dalam Islam kan nggak ada pertentangan tentang hal ketuhanan gitu. Paling tentang apa ya, perbedaan dalam ibadah. Kalau Tuhannya Itu tidak aja. bertentangan, kenapa yang satu bawa batu, satu nggak bawa batu sholatnya? Oh, sorry, saya tidak pernah bawa batu gitu. Kenapa tidak Masalahnya. seperti Sunni kalau Tuhannya sama? Saya juga nggak terlalu mengikuti apa namanya, berita-berita yang dari mbaknya itu. Oke. Ya saya nanya Mbak itu tentang Silakan. Tuhan, kebagaimanaan tiga Tuhan itu gitu. Di mana ada yang orang- mengatakan tiga Tuhan? Nah, Apa ini namanya? saya tanya, Anda dapat istilah tiga Tuhan kepada orang Kristen itu dari mana? Apakah dari tadi Al-Maidah 73? Bukan, dari saudara Kristen Anda sendiri kenapa yang mempertanyakan tiga Tuhan? Tuhan enggak, kami tidak tiga. dari Kristen sendiri Mbak Agatha. Oke, Kristen di mana sendiri selalu dalilnya bilang, mengatakan Tuhan kami tiga? Bapa, Roh Kudus. Gitu. Siapa yang Bapa mengatakan dan Roh Tuhan Kudus. kami tiga? Tuh, makanya saya tanya gitu. Loh, Anda bertanya, harusnya nanya gini, apakah Tuhan Anda satu atau tiga? Itu baru bertanya. Anda sudah ya udah. menafsirkan Tuhan saya tiga. Saya nanya gitu Nanyanya apa? tentang Tritunggal. Iya, itu bagaimana gitu menurut Mbak Agatha Tritunggal sendiri? itu satu Allah, yaitu Satu Bapa, Allah ya. yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Itulah Tritunggal, tiga dalam satu. Jadi Bapa, firman dan rohnya itu ketiganya berbeda, namun satu hakikat Allah. Jadi Tuhan kami itu Esa, satu. Oh, seperti halnya tubuh manusia ya, punya tubuh, punya jiwa Boleh dan punya dianalogikan roh. seperti Begitu. itu. Oke, saya sudah menangkap ya. Kalau misalnya Tritunggal itu dianalogikan kepada tubuh manusia, Mbak Agatha gitu. Gimana? Yang tubuh mana ketika itu ditempatkan kepada Tuhannya Mbak Agatha? Yang tubuh mana? Yang roh mana? Yang jiwa mana gitu? Oke, tentu Iya. roh itu adalah nafas. Iya. Ya, suara itu adalah firman. Tubuh itu ibarat sang Bapa itu. Oh, tubuh itu Bapak. Ibarat. Iya. Bukan tubuh itu Bapa, karena Allah kami itu terang, Bang. Anda mengerti contoh dengan definisi. Anda jangan mengira bahwa analogi atau contoh saya ini adalah definisi, karena Allah kami terang. Jadi Allah yang adalah terang itu, dia memiliki firman. Firman itu juga disebut terang. Rohnya itu juga terang. Mbak Agatha, ketika Anda menganalogikan sesuatu itu Menyimpulkan bukan menganalogikan, Pak. Iya, menganalogikan Analogi lah. tahu? Arti Ya, analogi tahu? Apa analogi? kepada Tahu tubuh dulu manusia. dong analogi. Iya. Analogi bukan definisi loh, Pak. Iya, mencontohkan sesuatu gitu, atau ya mengibaratkan sesuatu gitu. Oke lah, begitulah ya. Apa namanya? Oke, jangan dikejar itunya, Neng. Apa namanya? Saya memahami gitu. Saya memahami bahwa ada tubuh, roh dan jiwa gitu. Makanya saya bertanya, yang tubuh yang mana? Oke, tadi mengibaratkan itu Mbak Agathanya gitu. Tubuh itu Bapak gitu. Rohnya itu siapa ya begitu. Yesus itu firmannya begitu.
Saya Itu- tidak ada menarasikan Yesus karena Anda bicara Allah. Saya tadi bilangnya firman. Oke, Bicara ya, Yesus berarti beda lagi. Ini Ya, Anda biasakan tolong. fokus. Dengar Ya, ya. makanya. Wah, saya tahu Anda adalah seorang bapak-bapak pembohong dan suka melebih-lebihkan kata-kata. Saya tidak ada membawa kata Yesus dari tadi. Jadi berhenti menarasikan sesuatu yang tidak saya ucapkan. Ya. Karena bicara Tritunggal itu bicara tentang ilahi, bukan bicara manusia. Bukan bicara nama. Oke? Oke. Silakan. Iya. Untuk lebih jelasnya, bisakah dijelaskan gitu, Mbak Agatha, Apa? tentang Tritunggal itu? Tadi barusan saya jelaskan. Jangan berputar lagi. Oh, begitu ya. Enggak, soalnya apa namanya ya di dalam komal-komal itu. Anda Pokoknya bertanya aja. perdebatan. Di sini bukan room gosip. Anda kalau mau menjadi penggosip, ya, Anda setara dengan ibu-ibu yang kurang uang belanja yang tidak punya kerjaan. Bertanya aja ke sini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya itu. Bukan digosipin. Roh Kudus itu siapa gitu? Nafas. Roh Kudus nafas gitu ya. Iya, nafas dan rohnya Allah. Nafas adalah roh. Oh gitu. Bapak sendiri itu siapa? Allah. Iya. Kalau diibaratkan tubuh gitu Diputar ya. lagi, Ibaratkan Pak. Kenapa diputar terus? Ya, Itu saya yang- ini karena manusia. saya nggak ngerti, Ini Mbak sekali Agatha, lagi ya, ya. sekali lagi putar kuputar leher kau ya. Dengar. Ya. Ini kan saya manusia. Badan saya ini manusia. Nafas saya, nafas manusia, bukan manusia nafas. Ya. Perkataan saya, perkataan manusia, bukan manusia perkataan. Makanya ketika Anda mengatakan 3 Tuhan atau 3 Allah, Anda mengira bahwa Allah nafas, Allah firman, Allah Bapa. Tidak. Allah Bapa, firman Bapa, nafas Bapa. Ingat ya, roh manusia, roh Allah, bukan Allah roh. Firman Allah, bukan Allah firman. Paham? Saya paham, Mbak Agatha. Ya, jadi jangan Ketika mengatakan dianal- kalau suara saya manusia, jangan mengatakan saya 3. Suara manusia bukan manusia suara, bukan nafas, bukan manusia nafas, tapi nafas manusia. Nafasnya saya, suaranya saya. Jadi Allah itu adalah Bapa, firman itu adalah firmannya Bapa, Roh Kudus adalah nafasnya Bapa atau rohnya Bapa. Jadi satu Allah. Paham, Mbak Agatha. Ya, kalau udah paham, Kalau apa lagi pertanyaan tahu? kalau dianalogikan kepada tubuh gitu. Anda pertanyaannya apa, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Masalahnya apa namanya Roh Kudus itu Masalahnya kan memang terpisah. otakmu nggak ada itu. Ya. Orang mengira kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ini salah. Allah Bapa, Anak Bapa, Roh Bapa, bukan Bapa Roh. Capek. Paham gak sih? Allah Bapa, Allah Firman, Allah Bapa, Firman Bapa, Roh Bapa. Allah Bapa, Roh Allah, Firmannya Allah, bukan Allah Firman, Allah Roh. Ngerti nggak ini? Ini saya ajarin kalian bahasa Indonesia dulu, karena kalian nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Entah berapa nilai bahasa Indonesia kalian. Ya, Firman Allah, bukan Allah Firman. Roh Allah, bukan Allah Roh. Paham? Sampai sini. Ini nafasnya Agatha, bukan Agatha nafas. Suara Agatha, bukan Agatha suara. Berarti ada 3 Agatha kalau kayak gitu. Ini badan Agatha, nafasnya Agatha, suaranya Agatha, satu Agatha. Gitu loh. Ini bukan, oh Agatha nafas, Agatha suara. Botol. Makanya kalian selalu mikirnya apa? Allah kami 3, Allah kami itu 1, bukan 3. Wah. Kentutnya Agatha, kentut tidak memiliki kesadaran. Ya. Ini untuk orang-orang dungu yang mengatakan kalau substansi dari manusia adalah kentut. Yang dikatakan substansi itu adalah tingkat kesadaran. Jadi kentut tidak memiliki kesadaran. Ludah saya nggak memiliki kesadaran. Yang memiliki kesadaran itu adalah tubuh.
nafas, dan pikiran. Ini belajar hakikat manusia biar nggak dungu. Ya, nanti upil gue juga dibilang itu bagian dari saya. Bukan, itu bukan dari kesadaran saya. Ya, saya capek ngomong orang yang nggak belajar, susah. Siapa lagi yang mau naik? Tapi tolong ya, yang agak naikkan dikit levelnya. Mereka paham hakikat perselangkangan. Woi, raja debat. Aduh. Itu loh. Jadi kalian ini juga harus mikir lah. Ini kesukaannya si raja debat nih, gue naikin ini. Uhti. Halo, Kak Laris. Halo. Ya, silakan Pak Laris. Kenapa bocil kematian ini kok diam? Itu lagi ngomong bocil kematian. Yang ngomong sama Anda bocil kematian itu. Itu. Silakan mau bertanya apa? Nggak tanya aja. Oke. Cuma Lah katanya nggak tanya, ya udah saya turun. Oh nggak nanya ya ngapain naik gitu loh. Halo Abu Raja Rimba. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Pak. Assalamualaikum. Nah, silakan Pak mau bertanya apa? Ya, kakak kan Kristen. Kan aku Islam. Iya, lalu? Ya, mereka beda agama kita. Hah? Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu apa? Tuhan, Anda sudah menyebutkannya tadi. Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhannya dari mana? Tuhan ini ada dalam kekekalan, tidak dari mana-mana. Kekekalan. Hmm. Memang sekarang Yesus di mana itu? Dalam sorga. Dalam surga. Udah tahu dalam surga? Hah? Udah tahu dalam surga? Tahu? Tahu. Dalilnya mana? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Apanya? Hadisnya mana? Dalilnya mana? Ayatnya mana? Gimana nih? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Hadis? Kan? Tidak ada hadis di Kalau tempat emang, saya. ya, berarti nggak ada itu dongeng itu. Kami tidak punya hadis seperti Anda. Anda punya Quran, punya hadis. Ya. Kitab Anda kan banyak. Kitab Ya. saya satu. Ya. Kalau Anda Peganglah tanya, satu-satu. kalau Anda tanya di Alkitab, saya jawab. Anda nanya di hadis, saya nggak punya hadis. Ya karena saya nggak punya hadis, gimana saya mau jawab hadis? Itu loh. Jangan tutup mic dulu. Iya, Jangan saya tutup punyanya mic. Alkitab Pak, bukan hadis. Jangan Hadis tutup kan orang mic. Islam. Kalau mau debat sama aku, jangan tutup mic. Saya nggak mungkin berdebat dengan Anda yang nggak punya pengetahuan. Ya. Jangan tutup mic kalau mau debat sama saya. Aku Iya. mau nanya sama kau. Kalau Yesus Kalau jadi preman jangan di sini, Pak. Saya tidak berdebat di sini. Saya hanya mau menjelaskan iman saya. Namanya debat, nanti saya tanya balik. Anda ini kan lagi seperti malak ya. Anda ini seperti ini, udah seperti apa namanya? Apa rentenir yang nagih hutang, Pak? Anda bukan debat sama saya. Anda nggak punya ilmu. Ya. Dan seperti itu Pak, gayanya kayak gaya preman, nggak suka saya. Ya preman dilarang masuk ke room saya ya. Silakan Arya Dwi Pang. Halo, selamat siang, salam. Lalu ada yang mau ditanyakan Pak? Bentar dulu. Anda Islam atau Kristen Pak? Bukan dua-duanya. Lalu apa agama Anda? Oke, saya penganut kepercayaan asli Nusantara. Oke, di bawah dulu ya Pak ya. Karena saya tidak berdiskusi dengan yang tidak beragama. Itulah, pokoknya itulah. Gitu ya. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Halo, Pak Riki.
Kakak Ricky. Halo. Halo. Astagfirullah. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo. Mana? Loh, ini preman, maaf, preman nggak dijamu di sini. Silakan, halo Pak sore, Kak. Ferdian. Sore. Silakan. Mau ada yang bertanya Kak, Boleh Bang. kan Yesus mengajarkan ibadah itu hari Sabat. Kenapa di Kristen itu ibadahnya hari Minggu Kak? Apakah itu Yesus- nggak bertentangan? Tolong kasih penjelasannya Kak. Oke, Yesus tidak menentang kami untuk beribadah hari Minggu. Justru kami itu disuruh beribadah setiap hari sama Tuhan Yesus. Perintahnya di mana? Perintahnya ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Lakukanlah peringatan ini sebagai peringatan akan aku. Jadi orang Kristen itu beribadahnya itu selain hari Sabat juga hari Minggu, Bang. Gitu. Oh, iya. Iya. Jadi orang Kristen itu beribadah setiap hari. Makasih banyak Kak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Oh, enggak ada Kak. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Halo, Ikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, siang, Bapak. Mau tanya, Boleh. menurut Kristen anjing itu punya roh nggak? Enggak, yang punya roh itu hanyalah manusia. Karena anjing itu nyawanya ada di dalam darahnya. Anjing tidak punya roh atau pikiran. Kalau roh sama nyawa itu beda nggak, Bu? Sama-sama. Berarti kalau roh nggak punya nyawa, berarti anjing itu nggak bisa hidup. Nyawanya anjing itu di dalam darahnya. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Makanya kenapa anjing itu tidak punya akal, tidak punya budi? Karena akal budi itu terdapat di dalam roh. Sementara anjing itu tidak berakal dan tidak berbudi. Makanya dia tidak punya roh. Terus selain anjing, gimana menurut Ibu? Apa tuh? Selain seperti kucing. Ya itu sama. Semua hewan itu tidak punya roh. Yang punya roh itu adalah manusia. Oh gitu ya. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Iya, Tuhan berkati. Jadi kalau anjing punya roh, dia akan tahu rasanya patah hati. Ya, jadi anjing itu atau hewan itu hanya punya insting, tapi dia tidak punya roh dan tidak punya pikiran. Gitu ya. Hewan itu hanya punya naluri, gitu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Bang Sela. Mujiwati. Ini banyak banget yang ngirim permintaan tapi nggak jelas. Pas dinaikkan nggak ada. Gitu. Hayrullah. Cinta. Keren anjir, ada namanya keren anjir. Wede. Walang sangit. Nah ini. Tommy Yahya tadi ya mau naik ya, Tommy Yahya ya. Oke, kita naikkan Tommy Yahya ya. Halo Tommy Yahya. Iya Mbak. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Ya aku mau bertanya sama Mbak. Menurut Mbak, Yesus itu Tuhan atau manusia Mbak? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Kalau dia nih Tuhan dan manusia, menurut Mbak, dia mengetahui segala-galanya kan Mbak? Iya. Iya Mbak. Iya, dia tahu hari kiamat nggak, Mbak? Ya. Dia tahu hari kiamat kan Mbak? Tahu. Matius 24:36 tuh Mbak? Apa dikatakan?
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak, dan anak pun tidak. Maknanya anak nih Yesus kan. Hanya Anak Bapa itu. sendiri saja yang tahu. Iya, Maknanya Yesus nggak tahu, Mbak. dia yang datang. Dia yang datang. Maknanya dia pun tahu juga lah. Iya dong, mungkin nggak Anda datang ke rumah saya, Anda tidak tahu kapan datangnya. Tapi menurut Kalau Anda berjanji datang tapi ke di rumah situ, Mbak. saya, terus saya tanya Anda, kapan Pak Tommy datang ke rumahku? Aku nggak tahu, tapi yang datang Anda. Kira-kira Anda tahu atau enggak? Tapi dalam ayat tuh, Mbak, Itu anak pun sama. tidak tahu. Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Berarti merujuk kepada manusia, betul? Ya, Yesus pun manusia. Dia Allah, tapi keilahiannya tahu. Betul, Mbak. Itu makanya dengerin dulu. Seseorang tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Kenapa Yesus mengatakan hal yang paradoks seperti itu? Supaya murid-muridnya itu tidak mengetahui. Jadi orang tidak lagi bertanya kepadanya. Padahal dia yang datang hari kiamat itu. Sama seperti saya tanya Pak makanya- Tommy. Sama seperti Pak Tommy, saya tanya, Pak Tommy, kamu mau datang nggak ke rumah saya? Anda jawab mau. Kapan Pak? Anda jawab nggak tahu loh. Padahal Anda yang datang tapi Anda nggak tahu. Menurut Ngana? Anda sebenarnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau memberitahu. Nah, yang menurut Markus 11:12 itu Merujuk kepada kemanusiaannya. yang mana? Kan dikatakan seorang pun tidak ada yang tahu. Kalau Allah Bukan, itu kan bukan seorang. Markus 11:12. Iya, kan dikatakan gini. Seseorang berarti ini merujuk kepada kemanusiaan. Seorang pun tidak ada yang tahu tentang hari itu. Baik anak, baik para malaikat, ya. Dikatakan Yesus seperti itu. Tetapi dia yang satu di dalam Sang Bapa tahu itu. Hanya tidak ingin memberitahu. Yang ayat Markus 11:12 nih memberitakan tentang Yesus berjalan. Habis itu esoknya ketika mereka balik dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh nampak sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Maknanya Tuhan Yesus nampak ada pokok dari kejauhan. Yesus mendekati pokok itu untuk melihat sama ada pokok itu berbuah. Masa Tuhan tidak tahu Mbak tuh pokok berbuah atau enggak sampai mau mendekati. Tetapi Mendekati itu apabila- bukan mau tahu, Pak, mau ngambil kan lapar. Iya, dia lapar, Pak. Tapi kenapa dia mendekati, Pak? Kenapa dia nggak tahu itu pohon ada buah atau enggak? Dia Lepas itu tahu. ayat seterusnya, Mbak. Tetapi apabila dia tiba di pohon itu, dia mendapati daun-daun sahaja karena pada masa itu belum musim buah ara. Nah, Lalu? belum musim buah ara. Sedangkan dia Tuhan, Mbak. Kenapa dia nggak tahu? Lanjut Mbak, itu Tuhan? lagi ayatnya. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Yesus berkata kepada pokok ara itu, tidak siapapun akan memakan buah daripadamu lagi. Makanya di sini Yesus marah, Mbak. Dia marah dengan pohon itu, Mbak, gara-gara nggak ada buah. Lanjut lagi ke bawahnya. Nah, pengikut-pengikutnya mendengar kata-kata Yesus itu. Ketika mereka tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua. Ini jauh sana, Mbak. Masih nyambung. Ketika tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan lalu mula mengusir semua orang berjual beli di situ. Ke bait Allah, Pak, bukan rumah Tuhan. Ke bait Allah. Ayatnya sini lain, Mbak. Lalu? Dia mengembalikan meja para penukang uang dan bangku para penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan orang membawa apa-apapun melalui halaman rumah tuan rumah. Kemudian dia mengajar orang ramai di situ, berkata, dia di
dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berfirman, rumahku. Nggak ada Allah di situ, Pak. Ah, kau tambah-tambah. Ada Mbak di sini Mbak. ALLAH itu, Pak. Nggak ada O di situ. Allah, nggak ada. Iyalah bahwasanya Allah berfirman. Nggak ada, itu bukan Allahmu di situ. Nggak ada Allah di situ. Allah. Ada Mbak. Nggak ada. Allahmu kan baru ada abad 7. Belum ada di situ Allah. Lanjut bacanya, silakan. Nah, masalahnya pertanyaan di sini Mbak, pasal pohon Itu ara masih ini. di bawah, cepet itu ada ketemu ayatnya, cepet. Di bawah itu jawabannya. Lanjut. Bukan, ini pasal yang ayat atas nih Mbak. Iya, Kenapa itu Tuhan Yesus jawabannya nggak di tahu? situ. Jawabannya di situ. Lanjut. Ini sampai ke kota pergi Yerusalem saudara Mbak. Iya, lanjutkan membalikkan bangku lalu berkata apa itu, lanjut. Ada itu, jawabannya ada di bawah. Lanjutlah. Dalam tersebut berfirman, rumahku adalah disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa. Tetapi kamu menjadikan tempat persembunyian rompak. Nah, itu sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Sebatang pohon itu harus menghasilkan buah, bukan hanya hanya daun aja. Sama seperti bait Allah itu, tidak boleh ada perompak, penjahat, apapun segala itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi kalau bait Allah itu harus berfungsi sebagai tempat menyembah Allah. Kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah, tidak boleh hanya daun-daun saja. Itu maksud dari perumpamaan yang dibawa Yesus. Jadi kalau pohon ara itu harus menghasilkan buah. Demikian bait Allah itu tidak boleh ada yang lain selain untuk memuji dan menyembah Allah. Itu maksudnya. Bukan Mbak, ini menceritakan Jangan bilang tentang bukan. Yesus. Bukan Jangan Mbak, bilang bukan. Ini kan Mbak, iman ini- saya. Iya tahu, tapi kalau kita membaca Alkitab, kan kita akan baca di sini Yesus nih dalam keadaan lapar, lalu dia berjalan. Iya, untuk kalau mencari orang lapar makanan. itu butuhnya apa, Pak? Makan, Kalau orang ke bait Allah itu butuhnya apa? beribadah. Makanya boleh jualan. Itu maksud Yesus. Pandai ya? Gitu. Jadi kalau orang lapar Ya, sini, Mbak. butuh makan, bait Iya, Allah tahu. berarti butuh Allah. Jangan. Nah, udah, itu udah jawabannya. Tahu. Udah nyampe nya otakmu. Cuman lagi ngeyel aja kau. Nah, kalau udah dijawab, selebeo. Gitu. Jadi kalau ke rumah Allah itu mau ngapain? Nyari Allah lah. Itu karena Yesus lapar, dia ke pohon ara. Kenapa? Karena di pohon ara itu harusnya ada buah, bukan ada daun tok. Gitu aja kok nggak paham. Makanya saya katakan ya, orang cerdas itu biasa dengan satir, gaya bahasanya itu gitu. Nggak kayak kau, langsung plak-plek gitu. Tapi kalian kalau kutanya kitab kalian, itu kan gaya bahasa. Ya udah sama. Jangan lempoy. Halawawang linudin. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Apa nih BAB? Wah rame nih. Rame tapi belum ada pause yang lewat ya. Halo, Halawa. 2 jam juga aku lihat. Silakan Halawa. Dari Kejadian pasal 49 ayat sampai ayat 4. Beginilah Bu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya Pertanyaannya aja langsung Pak. Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana kita menguatkan dan pemulaan kegagahanku? Hah? Bagaimana menguatkan kekuatanku dan permulaan kegagahanku yang terutama dalam kesagupan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Pak. Oh, iya. Jadi bagaimana menguatkan Anda, menggagahkan Anda? Takut dulu kepada Tuhan. Itu Pak.
Jadi kalau Anda takut kepada Tuhan, Anda tidak akan melawan Tuhan. Seperti itu. Iya, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Cuma itu aja, Bu. Ya, Tuhan berkati. Amin, Bu. Amin. Silakan sayembara. Ini sayembara ini kayak babi tadi ku dengar ya. Ada suara-suara babi terdengar gitu. Lagi di kandang babi ya Pak sayembara ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak sayembara. Oke, Anda tidak berguna. Salam mau maju. Gak seru hari ini ah. Oke. Oke, kita naikkan yang lain ya. Ada om di sini. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan Om. Mau bertanya apa Om? Ada yang mau ditanya Om? Udah Kak, nggak usah tanya. Nggak ada. Udah. Ya udah turun aja. Kocak-kocak ya. Halo. Masa ya Saya Allah. pula. Silakan Iya. saya pula. Ada yang mau ditanyakan saya pula. Masa Eke diturunin si jahat teh kamu sama Eke. Ya ampun, maaf tulang lunak di bawah aja. Bapak tuh kalau diciptakan jadi laki-laki Pak, jangan jadi tulang lunak Pak, bikin malu sesembahan Anda aja. Ya, malu lah Pak. Aduh. Kita naikkan lagi yang lain ya. Di sini biasa aja, jangan disengau-sengawin gitu. Saya tahu Anda suka berbicara dengan kesengawan hidung, tapi ujungnya kan jadinya jadi tulang lunak. Halo, nggak ada kah? Marconi Haryono. Oh, ada si Rijal Motor di sini. Kenapa Rijal Motor mau pansos kok di sini? Halo Marconi. Halo. Banyak yang tertekan ya. Uma ngeri pendidik muda. Jangan naikin Rijal Motor kak, dia bikin kebenat. Oh oke, baik. Udah males aku, nggak naik kau. Halo. Oke, jadi saya sih mau bertanya terkait perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru itu lebih didominasi oleh perkataan Paulus dibanding Yesus sendiri gitu? Di mana dikatakan didominasi? Sedangkan Paulus tuh nggak pernah ketemu Yesus. Nah, di mana dalil yang mengatakan Paulus tidak ketemu Yesus? Ya coba kalau begitu Anda tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Paulus. Oke, Kisah Para Rasul 9. Di perjanjian baru. Iya, Nggak Kisah Para Rasul itu perjanjian baru. Emang Anda kira perjanjian apa? Oh, oke. Oke, tungguin. Oke, kalau Anda mengatakan kenapa tulisan Rasul Paulus mendominasi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini 4 Injil sinoptik, ini tidak ada kata Paulus di sini. Di mana dikatakan mendominasi? Ada surat Yakobus, ada ada Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ada Filipus, ada Wahyu itu ditulis Rasul Yohanes. Kenapa Anda mengatakan didominasi oleh Rasul Paulus? Semua rasul di sini memberikan kesaksian, tapi yang harus Anda tahu ya, hanya ada 4 yang menulis kitab dan surat-surat itu rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada mendominasi di sini. Andai Anda mau membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di dalam 4 Injil besar ini tidak ada Rasul Paulus di sini.
Seperti itu, Bang. Oke, kalau Anda menanyakan di mana Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul 9, dimulai dari ayat 3, ketika perjalanan ke Damsik, di situ Rasul Paulus menjadi buta karena kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang mau ditanya? Gimana? Bisa ditunjukin nggak itu ayatnya? Bisa. Google aja. Ya ada saya yang Google deh. Iya. Kisah Para Rasul 9, buka aja. Baik, sebentar. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya, Pak, bukan perjanjian lama. Baik. Ya, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara dan berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang menganiaya yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat." Kalau Yesus tidak ketemu dengan Rasul Paulus, bagaimana Paulus menganiaya Yesus? Berarti di sini Kalau Paulus tidak ketemu Yesus, bagaimana Rasul Paulus ini mengatakan, "Iya Tuhan." Lalu Yesus juga bilang, "Aku kenapa kau aniaya?" Betul? Ini ada diskusi di sini. Ketemu nggak? Ketemu. Tapi peristiwa ini kan hanya bersumber dari kata-kata Paulus sendiri, nggak ada saksi. Ini Lukas yang menulis. Kisah Para Rasul 9 ini yang menulis Rasul Lukas. Lalu bagaimana Lukas menanyakan ini? Lukas menuliskan ini kalau dia tidak menanyakan. Lalu dikonfirmasi lagi kepada Ananias. Bahkan Ananias ini membaptis dia dan saat itulah Rasul Paulus itu sembuh dari kebutaannya. Ada Ananias dan ada Barnabas juga. Ada lagi rasul-rasul yang lain. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia, di sini ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus sebagai rekan sekerjanya dan mengangkat dan mengkonfirmasi bahwa Rasul Paulus ini adalah benar diutus Yesus. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? I'll be your mystic. Enggak sih, gitu aja. Jawabannya memuaskan sih. Oke, makasih ya atas jawabannya. Oke. Kita naikkan yang lainnya. Halo. Halo Kak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Nah, mau tanya tadi Kak, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus tadi, ayatnya tadi yang menulis Lukas ya, Kak? Iya. Itu waktu menulisnya itu ketika perjumpaan itu atau di mana Kak? Iya. Jadi Lukas itu melihat atau diberitahu Paulus atau gimana ya Kak? Menulis, bertemu dengan Paulus dan dimintai kesaksiannya. Ya. Jadi pada waktu itu juga Kak? Iya Pak. Gini loh Kak, soalnya kan kok kalau menulisnya di waktu itu kayaknya Kak ada kontradiksi gitu. Kontradiksinya di mana Pak? Lukas itu kan lahir di akhir abad 1, sedangkan Yesus disalib kan di abad 33, di abad 33 di masa mana data yang mengatakan Lukas itu lahir di akhir abad 1? Ada, kita di Lukas itu kita lihat dulu. Di mana? Ya kita browsing ada itu Bu di mana-mana. Kalau Lukas ada di akhir abad 1, bagaimana Yesus mengutus Lukas jadi rasul?
Kalau Lukas, dengar, kalau Lukas lahir akhir abad 1, berarti semua rasul itu udah pada mati. Berarti Maria udah mati. Kalau Lukasnya baru lahir, Maria sudah mati. Bagaimana Lukas menanyai Bunda Maria? Gimana? Gimana nih, Pak? Abad 33 lagi. Ini abad 21, Pak. Halo, Pak. Gimana nih, Pak? Abad 33 belum ada, Pak. Bukan abad 33, tahun 33 Masehi. Lalu? Sedangkan Lukas itu kan lahir di akhir abad 1. Abad 1 kan berarti kan Tahun 990 tahun 99. Tahun 99 gitu. Ya itu Datanya dari mana? Datanya dari mana? Nah, di biografi Lukas, Bu. Coba tunjukkan biografi Lukas. Ini Bapak bisa tahu biografi Lukas, biografinya Muhammad nggak tahu ya? Ya tahu, kalau Muhammad kan 571. Coba buka aja biografinya, Pak, buka. Bentar ya. Entah Lukas yang mana Bu ini. Lukas NMB kali, Pak. Kelihatan. Pokoknya yang browsing di kelahiran Lukas itu akhir abad 1, Bu. Nggak bisa di on cam kan ya? Bisa on cam. Nah, saya undang ada on cam. Lo terima? Bentar. Ya, bentar. Biografi Lukas itu akhir abad 1, Pak. Kalau Lukas aja matinya tahun 84, Pak. Lukasnya? Iya, dia mati aja tahun 84. Terus lahirnya tahun 99. Ini cemana ini kontradiksi, Mbak? Mulut Bapak. Makanya kita ini Bapak yang kontradiksi. Dia aja mati tahun 84. Nah. Terus Anda bilang dia belum lahir. Kita baca di biografinya kok akhir abad 1 itu loh. Mana buka. Nah, oke. Kalau gitu nanti terima kasih, nanti saya cari kebenarannya, nanti kita naik lagi ke sini, Kak. Iya, Pak. Orang nggak benar kok. Halo, Sultan. Halo. Halo, Pak. Silakan. Iya. Saya mau nanya. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Di Kristen itu pernikahan itu kenapa nggak detail diatur gitu loh? Ada nggak diatur gitu? Ada, Pak. Dan kasus-kasus perceraian gitu, ada nggak jalan keluarnya gitu? Ada. Coba Ibu kasih tahu dulu, aku pingin cerai. Bapak pengen cerai? Bapak Islam apa Kristen?
Bapak Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Anda tidak boleh cerai kecuali pasangan Anda berzina atau Anda berzina. Anda udah berzina. Gimana tahu kita pasangan kita berzina? Ya kok tahu lah pasanganmu berzina nggak? Kenapa kamu cerai? Udah nggak cocok gimana? Masa berdosa terus? Apa yang nggak cocok, Pak? Nggak sehati lagi gitu loh. Seumpamanya nggak sehati lagi lah. Masa dilanjutkan? Apa yang membuat Anda tidak sehati? Keras kepala dua-duanya. Ya berarti Anda lembekkan kepala Anda, bukan perkawinannya diakhiri. Matilah kamu lembekkan. Iya. Karena dengan Anda, kalau Anda mengatakan matilah, ya udah Anda bercerai itu. Anda kan pengen cerai. Ya dengan Anda mati tadi yang Anda bilang, itu kan udah bercerai. Ya udah, selesai kan? Kan katanya Anda pengen cerai. Matilah, ya udah matilah. Jadi kalau masalahnya ada di kepalamu dan di kepala dia, bukan perkawinannya yang diselesaikan. Kepala kau yang diselesaikan sama kepala istri kau, bukan perkawinannya. Masa iya? Sakit tanganmu terus kau bunuh dirimu? Nggak nyambung. Kayak baru kenal kok sama istrimu. Dari waktu pacaran kalian nggak tahu kok keras kepalanya. Ah, kenapa dibisukan? Kita diskusi lah dulu ini masalah perkawinan Kristen ini yang banyak selingkuh, banyak karena nggak cocok. Apakah itu nggak ada jalan keluar gitu loh? Kalau nggak cocok kan tinggal dicocokkan, Pak. Kok repot kali kau? Iya kan? Emangnya kau sama selingkuhanmu sebelumnya cocok? Kan nggak cocok, lagi dicocok-cocokkan. Kenapa kau nggak cocokkan aja langsung ke istrimu? Ngapain ke perempuan lain? Ya maunya kan kita gitulah Bu, damai-damai lah. Kalau kau mau muka istrimu lain lagi, kau bawa dia operasi plastik, kan udah lain lagi mukanya. Biar semangat kau. Loh. Jadi kalau kau bosan terhadap pasanganmu, bawa dia ke klinik kecantikan. Ganti mukanya gitu. Lah iyalah, sama aja kok seperti yang mau kau pinginkan. Kan selesai masalahnya, bukan perkawinan yang diselesaikan. Kalau ada duit kau, hilang semua masalah. Masalahnya kau udah kismin, pengenmu yang kayak Jennifer Agnes Lopez? Agnes Jennifer, ya wajar lah nggak dapatmu. Gini lah Bu, kita apa aja ya, kenapa nggak di voting dulu waktu Maaf, kawin bukan voting. Kalau kau voting emang pemilu. Saran saya, Anda selingkuh aja dulu, nanti baru cerai. Kalau nggak Anda pindah agama, itu mungkin solusi. Pindah agama aja.
Kolose pasal 1 sampai dengan selesai ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu, yaitu Injil berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama ia bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah Yesus Kristus. Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang dinyata dari perbuatan moyang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak di hadapannya. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada pentahan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, sampai yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan
dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan penghampusan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya kepada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu dan rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang akan habis oleh pemakaiannya dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah perbuatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidup bersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah, di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita jalani di dalam kehidupan kita, ya. Memang ini sesuatu yang tidak mudah tentunya, karena berkaca dari bagaimana Rasul Paulus hidup dan melayani,
Semuanya itu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar sekali. Dan kita pun juga harus berjuang untuk hal itu, untuk kita mampu melakukannya, ya, untuk kita mampu menjalankannya. Dan perhatikan teman-teman bahwa kehidupan yang benar itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, ya. Kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan, itulah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi contoh, bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mari teman-teman, kita mencontoh Kristus, kita hidup sesuai dengan yang Yesus ajarkan, karena memang Tuhan menghendaki kita melakukan hal-hal seperti itu, ya. Biarlah kiranya video ini dan firman Tuhan ini menjadi berkat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share, karena dukungan dari teman-teman ini juga penting sekali untuk kerajaan Allah atau kabar baik itu sampai kepada banyak orang di luar sana, ya. Jadi lewat dukungan, terutama ketika teman-teman share, yaitu sangat-sangat penting sekali. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.